ya, arang kelapa itu. Nah, pada saat dilakukan percobaan di penelitian di lab, eh, air yang keluar dari filternya ini malah hitam gitu ya, karena ada kan arang kelapa itu tadi. Lalu kami coba dengan menggunakan batu bara, ya hasilnya bagus ya. Dan ini pengadilan tahun 2000 dari berapa itu ya, 2011 kalau nggak 15. Nah, sampai sekarang masih masih digunakan oleh pesantren itu dan kualitas air bersihnya masih bagus. Hmm. Sampai di sini ada yang ditanyakan lebih dulu mungkin, kita diskusi dulu mungkin sebelum nanti saya lanjutkan. Saya akan tunjukkan apa ini analisis FEMN di lab. Nah, silakan mungkin ada yang ditanyakan atau ada yang perlu didiskusikan lebih dulu. Ada? Oke, baik. Mungkin karena terlalu teknis ya. Ini. Oh, Yusuf dulu videonya. Ini adalah apa analisis FEMN yang dilakukan di laboratorium. Nanti kan saya sudah sampaikan bahwa eh, sebelum dilakukan pengukuran dengan menggunakan spektro ataupun dengan menggunakan ICP, kita perlu prepare sampel kita gitu ya. Em, Tadi dengan menggunakan metode phenantrolin dan yang MN tadi dengan perosulfat gitu ya. Nah, dalam video ini akan ditunjukkan bagaimana untuk mempersiapkan sampel sebelum dilakukan penganalisa dengan menggunakan spektro. Sebetulnya praktikum ini harusnya kalian lakukan, gitu ya. Kalau di S1 itu harus dilakukan ini, gitu ya. Tapi eh, ya ini karena sebagian besar kan ini ya PJJ, jadi praktikumnya dilakukan secara online. Praktikum ini kemarin kita lakukan pada saat masa pandemi, di mana semua mahasiswa tidak boleh melakukan praktikum di lab, nah sehingga harus ya dilakukan dengan menggunakan online. Silakan diperhatikan bagaimana cara analisis FEMN, FE dan MN. Nanti di sini ada juga eh, selain FEMN ya, tapi yang kita pastikan FEMN saja. Nah, caranya hampir sama, gitu ya. Ini ada tiga. Suaranya enggak ada. Oh, mohon maaf, tidak ada suaranya, Bu.
Bagaimana? Videonya Jadi Suaranya gini. nggak ada videonya. Oh, saya bisa mendengar ya? Gambarnya ada ya? ada Bu gambarnya. Oh, mungkin pas di share screen sekalian share sound gitu. Sebentar. Jadi waktu saya bicara seperti itu ada suaranya ya? Ada Bu. Sama. Sound. Oh ini juga. Oke. Pada mata kuliah Teknik Analisis Lingkungan atau TAPL di Departemen Teknik Lingkungan Institut Teknologi 10 November Surabaya terdapat beberapa materi percobaan yang akan dilaksanakan. Pada praktikum keempat TAPL, kita juga akan lagi mengenai parameter kimia air. Namun pada praktikum kali ini kita akan belajar mengenai 3 parameter penting dalam air. Yang pertama adalah Fe atau besi, yang kedua adalah Mn atau mangan, yang ketiga adalah Cl atau klorida. Selamat menyaksikan. Percobaan 4 memiliki parameter kimia di air, yaitu Fe, Mn, dan juga Cl. Analisis yang pertama adalah analisis besi dengan metode spektrofotometer. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk menentukan kadar besi atau Fe yang larut di dalam air. Dasar teorinya adalah besi adalah salah satu elemen kimiawi yang dapat ditemui pada hampir setiap di tempat di bumi, pada setiap lapisan geologis dan badan air. Pada umumnya, besi yang ada dalam air dapat bersifat terlarut sebagai Fe2+ atau ferro, atau sebagai Fe3+ atau ferrit. Lalu bisa juga bersifat tersuspensi sebagai butir koloidal dengan diameter kurang dari 1 mikrometer atau lebih besar, seperti Fe2O3, FeO, FeOOH, dan juga FeOH 3 kali, dan lain sebagainya. Selanjutnya bisa juga bersifat tergabung dengan zat organik atau zat padat yang inorganik seperti tanah liat. Pada air permukaan, jarang ditemui kadar Fe lebih besar dari 1 mg per liter. Tetapi, di dalam air tanah, kadar Fe dapat jauh lebih tinggi dan konsentrasi Fe yang tinggi ini dapat dirasakan dan menodai kain dan perkakas dapur. Pada air yang tidak mengandung oksigen, O2, seperti seringkali air tanah, besi berada sebagai Fe2+ yang cukup dapat terlarut. Sedangkan pada air sungai yang mengalir dan terjadi aerasi, Fe2+ teroksidasi menjadi Fe3+. Fe3+ ini sulit larut pada pH 6-8, atau kelarutannya di bawah beberapa mikrogram per liter. Bahkan dapat menjadi ferrihidroksida atau FeOH 3 kali, atau salah jenis oksida, atau salah satu oksida yang merupakan zat padat dan bisa mengendap. Demikian dalam air sungai, besi berada sebagai Fe2+, Fe3+, Fe3+ terlarut, dan Fe3+ dalam bentuk senyawa organik berupa koloidal. Bagi pihak riset Fe2+, Fe3+, dan besi yang dapat atau tidak dapat disaring sebaiknya dibedakan. Tetapi pada umumnya, satu analisis global sudah cukup. Kemudian alat dan bahan yang dalam percobaan ini adalah 1. Larutan hidroksilamin atau NH2OH HCl. Yang kedua, larutan HCl pekat. Yang ketiga, larutan amonium asetat buffer atau NH4C2H3O2. Yang keempat, larutan penantrolin monohydrate. Yang kelima, spektrofotometer dan kuvet. Yang keenam, Erlenmeyer 100 ml sebanyak 2 buah.
Yang ketujuh, pipet 5 ml, 10 ml, dan 25 ml. Yang kedelapan adalah pemanas listrik. Prosedur percobaannya adalah yang pertama, sampel perlu dikocok. Yang kedua, ambil 2 Erlenmeyer 100 ml dan isi masing-masing Erlenmeyer ini dengan 25 ml sampel air dan air Aquades yang digunakan sebagai belangko. Selanjutnya tambahkan masing-masing 1 ml HCl pekat. Selanjutnya tambahkan masing-masing 0,5 ml hidroksilamin NH2OH HCl. Panaskan hingga volume menjadi kurang lebih 15-20 ml. Ini khusus untuk sampel air saja. Kemudian dinginkan dan encerkan dengan Aquades hingga volume mencapai 25 ml dalam labu ukur. Selanjutnya tambahkan 5 ml larutan amonium asetat buffer pada masing-masing Erlenmeyer. Selanjutnya tambahkan pada masing-masing Erlenmeyer 1 ml larutan penantrolin
Selanjutnya, baca pada spektrofotometer dengan panjang gelombang 510 mikrometer dan hitung hasil absorbansi pada rumus hasil kalibrasi atau kurva kalibrasi. Selanjutnya adalah analisis klorida dengan metode argentrometrik Moore.
Tujuan dari percobaan ini adalah untuk menentukan besarnya kadar klorida atau Cl2 yang terlarut di dalam air. Reaksi pengendapan telah digunakan secara meluas dalam kimia analisis, titrasi, gravitasi, dan memisahkan suatu sampel menjadi komponen-komponennya. Perhitungan kesetimbangan didasarkan pada tetapan hasil kelarutan. Indikator titrasi pengendapan kelarutan pH 6-10 adalah ion kroma atau CrO4 yang membentuk endapan AgCrO4 merah bata. Konsentrasi yang digunakan adalah 0,005 hingga 0,01 molar. Dan bahan yang digunakan adalah larutan standar perak nitrat atau AgNO3 sepertiga 5,45 N, 2. Larutan indikator kalium kromat atau KrCrO4 5%, lalu yang ketiga bubuk MgO, yang keempat buret 25 ml atau 50 ml, yang kelima Erlenmeyer 100 ml sebanyak 1 buah. Lalu yang keenam, pipet 25 ml dan 5 ml. Prosedur percobaannya adalah yang pertama, tuangkan 25 ml sampel air ke dalam Erlenmeyer 100 ml. Yang kedua, tambahkan 0,5 ml indikator K2CrO4 dan kocok hingga merata. Yang ketiga, tambahkan 1 sendok atau spatula bubuk MgO. Selanjutnya, titrasi dengan larutan AgNO3 sepertiga 5,45 N hingga timbul warna kemerah-merahan yang pertama. Selanjutnya adalah analisis mangan dengan metode persulfat. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk menganalisis kadar mangan atau Mn yang terlarut dalam air. Dasar teorinya adalah dengan pemanasan hingga mendidih, mangan yang terlarut dalam air dapat dioksidasi oleh persulfat menjadi kalium permanganat atau KaNO4, memberikan warna violet.
Warna violet KM04 ini stabil dalam waktu di bawah 24 jam. Persamaan reaksinya adalah sebagai berikut. Mn plus K2S2O8 hasilnya adalah KMNO4 plus SO2. Alat dan bahan yang diperlukan dalam percobaan ini adalah yang pertama, asam nitrat pekat, lalu larutan AgNO3 1/35,45N, selanjutnya kristal K2S2O8, selanjutnya larutan standar KM04, lalu Erlenmeyer 100 ml 1 buah, lalu pipet ukuran 10 ml 3 buah, lalu buret 25 ml atau 50 ml sebanyak 1 buah, lalu pemanas atau hot plate sebanyak 1 buah, lalu tabung Nessler atau spektrofotometer sebanyak 6 buah, lalu spatula 1 buah, dan juga kuvet. Prosedur percobaannya adalah yang pertama, ambil 25 ml sampel, masukkan ke dalam Erlenmeyer 100 ml, dan tambahkan dengan 3 tetes asam nitrat pekat. Lalu, titrasi dengan larutan AgNO3 sampai timbul endapan. Biasanya, setengahnya untuk Roy. Lalu, panaskan. Sebelum mendidih, tambahkan kurang lebih 1 spatula kristal K2S2O8. Baik, sudah diperhatikan. Itu tadi cara analisis Fe dan Mn ya. Jadi apa yang sudah saya jelaskan tadi di dalam slide, di praktiknya dalam menganalisis Fe dan Mn adalah dilakukan seperti itu. Jadi kita menggunakan, kita siapkan dulu sampelnya, baru kemudian dianalisis menggunakan spektro. Dalam video itu tidak didemokan ya, bagaimana menganalisisnya menggunakan ICP.
Tapi paling tidak dengan menggunakan spekter itu saja kita sudah bisa mendapatkan hasil. Oke, sampai di sini ada yang mungkin perlu didiskusikan? Ya. Memang kalau ini kan ini ya, pertemuan-pertemuan nantinya itu ada ketemuan memang lebih banyak ke arah teknis seperti ini gitu ya, karena sebetulnya kan kalian harusnya mencobanya di lab gitu ya. Anak-anak S1 eh, ya wajib melakukannya di lab. Karena ini apa ya, sangat berasa sekali perbedaannya pada apa ini mahasiswa pandemi dan mahasiswa-mahasiswa yang dulunya memang tidak kena pandemi ya. Pada masa pandemi itu sekarang ini anak-anak itu adalah anak-anak yang harus TA sekarang. Pada saat mereka masuk, pada saat mereka harus melakukan mata kuliah PTL dan melakukan secara online, jadi mereka nonton video seperti itu. Nah, sekarang pada saat mereka TA, belum pernah melakukan, hanya nonton saja, ya, kelihatan sangat tanggung ya, tanggung sangat beda sekali dengan yang sudah pernah melakukan. Caranya titasi, kalau ini ada beberapa yang sudah dari S1-nya kimia, S1-nya sudah tekkim, yang sudah terbiasa melakukan pekerjaan di lab mungkin tidak terasa susah gitu ya. Tapi yang bukan dari OL yang dulu pada S1-nya tidak pernah bekerja di lab ya susah. Tapi apa kalau S2 kan biasanya yang penting adalah bagi kalian bagaimana cara menganalisis data itu gitu ya. S1 atau yang melakukan mungkin bisa D3. Jadi kalau S1, S2, nah yang penting adalah bagaimana menganalisis hasil yang didapat dan menentukan apa tindak lanjut dari data yang sudah ada itu gitu ya. Bagaimana melakukan pengolahannya, bagaimana cara mengatasinya, dari untuk menurunkan FE, MN dan fluor tadi apa yang harus dilakukan. Nah, itu mungkin yang perlu dilakukan, yang bisa dilakukan oleh mahasiswa S1 maupun S2. Oke, baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya rasa mungkin cukup ya dari saya hari ini. Kita sudah membahas FE, MN, dan F tadi. Minggu depan kita lanjutkan dengan ETS. Nah, baru minggu depannya lagi ketemu saya lagi. Untuk ETS, bahannya adalah mulai dari minggu pertama sampai minggu hari ini. Jadi yang kemarin sudah disampaikan oleh Bu Betty, sampai hari ini FEMN, nah itu adalah bahan untuk ETS minggu depan ya. Oke, baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri. Mohon maaf, Bu. Ya, Ya, saya ingin menanyakan terkait dengan ITS, Bu. Nanti itu via Classroom juga ya, Bu ya? ya sepertinya. Jadi kalian nanti dari soalnya juga dimuat di Classroom. Jadi kalian melakukannya secara online. Apa mengumpulkannya pun juga melalui Classroom. Ya seperti zaman pandemi kemarin itu semuanya melalui Classroom. Dan waktu yang sudah ditentukan, nah nanti kalian harus sudah bisa mengerjakannya dengan sejumlah waktu yang disiapkan. Baik, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.